Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sanawi SAGMA dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Fazri di sini dengan NIM, nama saya bukan Fazri di sini, nama saya Fazri Rival Hilmawan. Di sini maksudnya. Dengan NIM saya 2114200056. Nah, mohon maaf sebelumnya, di sini mungkin metode pengambilan videonya agak berbeda dengan yang lain. Ketika yang lain menggunakan handphone, kamera, ataupun yang lainnya. Tapi di sini saya merecord diri saya sendiri yang sedang melakukan Google Meet. Kenapa demikian? Karena handphone saya kebetulan penyimpanannya sudah mulai penuh dan tidak bisa lakukan rekaman atau mengambil video lebih dari 1 menit. Oleh karena itu, saya melakukan hal ini. Baik, kita ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas karakteristik Islam. Bukan karakteristik Islam, apa ya? Mari kita lihat dulu. Karakteristik, karakteristik ajaran Islam. Nah, di dalam karakteristik ajaran Islam di materi ini ada beberapa submateri atau subbab atau uraian di bawahnya yang menjelaskan karakteristik ajaran Islam dalam bidang apa aja, dalam bidang apa saja. Nah, di yang pertama di sini ada bidang agama, bidang ibadah, lalu dalam bidang ibadah, yang ketiga dalam bidang akidah, lalu selanjutnya ada dalam bidang ilmu dan kebudayaan, lalu bidang pendidikan, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang politik, bidang pekerjaan. Nah, itu semua tadi sudah dijelaskan atau dipaparkan oleh teman saya yang absennya sebelum saya, itu sudah dijelaskan di dalam video di YouTube channelnya mereka masing-masing. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan submateri karakteristik ajaran Islam dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Nah, kan ya di video-video teman saya sudah menjelaskan bidang yang lain. Nah, saya akan menjelaskan bidang yang terakhir. Itu tadi adalah bidang Islam sebagai ya kita baca judul lengkapnya. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Ya, saya akan membacakan materinya. Mungkin nanti akan saya sedikit jelaskan. Di sini selain sebagai ajaran yang berkenan dengan berbagai bidang kehidupan, dengan ciri-cirinya yang khas tersebut, Islam juga telah tampil sebagai sebuah disiplin ilmu. Nah, selain karakteristiknya di bidang yang lain, ajaran Islam juga ada dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Mungkin agak sedikit kurang dapat dipahami ya dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu. Tapi oke, kita lanjut. Nah, di sini dituliskan ya, maaf sebelumnya ini saya dapat dari sebuah artikel di internet dan ini bukan buah hasil pemikiran saya sendiri, tapi saya akan mencoba menjelaskan atau membuat bahasanya lebih mudah dan dapat dipahami. Nah, di sini dituliskan bahwa karakteristik ajaran Islam di bidang disiplin ilmu ini, nah, maksudnya adalah Islam dalam memandang berbagai disiplin ilmu. Nah, disiplin ilmunya itu apa aja sih? Nah, disiplin ilmunya itu ada di sini ada dituliskan ilmu Al-Qur'an atau tafsir, lalu ada ilmu hadis,
ya mempelajari hadis, ilmu kalam, filsafat, tasawuf, hukum Islam atau fikih, sejarah dan kebudayaan Islam, serta pendidikan Islam. Nah, untuk ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu yang tadi sudah saya sebutkan, itu semua dipelajari atau mungkin bisa jadi ini adalah sebuah alasan didirikannya perguruan tinggi. Karena kita di perguruan tinggi mempelajari ilmu kalam, khususnya jurusan kita aja terlebih dahulu ya. Kita mempelajari ilmu kalam, kita mempelajari fikih, kita mempelajari tasawuf. Mungkin untuk ilmu Al-Qur'annya bukan ke tafsirnya tapi ke tahfiznya. Itu yang tadi saya sebutkan itu ada di mata kuliah kita. Ada di jurusan kita maksudnya. Nah, untuk sejarah kebudayaan Islam ini selain di perguruan tinggi juga ada di tingkat SD atau apa? Di tingkat madrasah ketika saya SD. Nah, saya juga mempelajari sejarah dan kebudayaan Islam. Ya, maksudnya itu juga ada di tingkat sebelum perguruan tinggi. Serta pendidikan Islam ya. Pendidikan Islam di tiap tingkat juga ada. Nah di sini juga dituliskan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis tersebut, terlihat bahwa Islam memiliki ciri-ciri yang secara keseluruhan amat ideal. Nah, kenapa dituliskan ideal di sini? Karena Islam melakukan pendekatan yang tadi untuk melakukan ajaran-ajarannya atau menyampaikan ajarannya. Yaitu pendekatannya itu yang sudah disebutkan tadi, yaitu pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Historis yaitu sesuai sejarah, filosofis, secara filosof, dan normatif, mungkin secara normatif. Nah, di sini selanjutnya dituliskan, oleh karena itu, Islam agama yang mengajarkan kedamaian, toleransi, terbuka, kebersamaan, egaliter, kerja keras yang bermutu, demokratis, adil, seimbang antara urusan dunia dan akhirat, berharta, memiliki kepekaan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, mengutamakan pencegahan daripada penyembuhan dalam bidang kesehatan dengan cara memperhatikan segi kebersihan badan, kebersihan pakaian, makanan, tempat tinggal, lingkungan, dan sebagainya. Nah, tadi ada satu kata mungkin egaliter. Apa sih itu egaliter? Ya, saya juga belum tahu apa itu egaliter. Tapi kalian bisa cari tahu sendiri di internet. Sekarang kan sudah serba canggih. Jadi, ya kalian cari tahu sendiri saja. Secara mandiri. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa Islam itu mengajarkan kedamaian, toleransi, ya yang sudah saya sebutkan tadi. Mengajarkan di bidang kebersihan, kita harus sering cuci tangan. Nah, bahkan berwudu pun itu juga kita sekalian bersih-bersih, sekalian bebersih, begitu. Nah, terus Islam juga menampilkan sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabang studinya masing-masing. Nah, apa sih maksud dari kata itu? Maksud dari kata itu adalah ya seperti yang tadi, di sini Islam juga menampilkan sebuah disiplin ilmu keislaman dengan berbagai cabang studinya masing-masing. Nah, cabang studinya itu sudah disebutkan di awal video tadi. Cabang di studinya masing-masing yaitu ya seperti di awal ilmu keislaman. Bukan ilmu keislaman. Saya salah sebut. Ilmu Al-Quran,
ilmu hadis, ilmu kalam, filsafat, hukum Islam atau ilmu fikih. Nah, di ilmu fikih sendiri juga terbagi menjadi beberapa atau bahkan setiap ilmu yang sudah saya sebutkan tadi itu menjadi terbagi lagi atau memiliki turunannya atau memiliki turunan yang lain, bukan turunan yang lain, memiliki turunannya. Nah, lalu ya sudah, mungkin saya akan menyimpulkan bahwa bukan bahwa saya akan menyimpulkan bahwa balik lagi ke bahwa eh, karakteristik apa tadi di awal, karakteristik ajaran Islam dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu maksudnya adalah Islam dalam mempelajari atau dalam eh, dalam me, mengapa ya? Dalam mengajarkan ajaran-ajaran yang ada di bumi ini. Ya, mungkin cukup pembahasan dari saya mungkin akan sedikit membingungkan bagi teman-teman yang mungkin melihat video ini dan merasa bingung, bisa mencari atau ya bisa mencari video penjelasan tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang Islam sebagai disiplin ilmu di internet, di YouTube, ya YouTube termasuk internet, di YouTube, Google dan sebagainya untuk pemahaman yang lebih jelas, lebih baik, lebih lebih menarik mungkin. Ya pasti lebih menarik. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf karena mohon maaf atas kekurangannya. Bukan kurang lebih, ya kan sudah. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damn.